dan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Fitria menulis apa? Menulis apa aja ya? Imtaza menggambar. Irfa mendengarkan musik. Isatul memasak. Mana Isatul? Memasaknya gimana? Oke, oh Timatul nyanyinya gimana? Lutfi berenang. Melodi oh iya mendengarkan musik tapi medita ya. Nabila menulis. Nabila jangan lupa menggambar. Nadia Friza musik juga. Laila menyanyi. Nisrina memasak. Nur Alivia menggambar. Pinkan Regina bermain basket. basket Latifah menyanyi. Rizka Bermain bola voli. Siapa? Silsinta menyanyi. Sonia Menulis. Yasmin Mendengarkan musik. Dayana baca novel. Subratu Membaca. semua ternyata punya hobi yang ada yang sama, ada yang berbeda ya. Ada yang memasak, menyanyi, menulis, mendengarkan musik. Nah itu juga akan berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu gaya belajar. Ya. Tujuannya apa? Kenapa kita harus tahu gaya belajarnya masing-masing? Dapat mengetahui Dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Ada anak yang sukanya cepat nangkep kalau diomong sekali, ada yang harus berkali-kali dengan ucapan.
Ada yang sekali melihat itu langsung paham, ada yang harus dijelaskan terlebih dahulu atau dipraktekkan ya. Sekarang biar tahu kalian tipe masing-masing belajarnya itu seperti apa, silakan membuka HP-nya masing-masing. Coba nanti dikerjakan link yang akan saya bagikan. Lihat bukunya. HP. Dibuka HP-nya, dibuka dulu, dikerjakan lagi. Di grup 10 MPLB 4 paling atas itu ada link ya, yang gaya belajar. Gak ada kotak. Yang aku minta ID. Di PK 10 MPLB 4 iya sih, kirim pulang. HP-nya. Silakan yang sudah membuka, bisa ada waktu tunggunya enggak? Ada ya, ditunggu sebentar. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah ada hasilnya, pilih yang paling tinggi persentasenya. Nah, berarti itu tipe belajarnya kalian. Ya, sebentar. Yang sudah keluar hasilnya, silahkan ditulis di buku catatan PK. Ambil buku PK-nya. Nanti ditulis persentasenya berapa. Misalkan visual 50%, ditulis visual 50%. Nanti bisa ditulis keterangannya. Dilengkapi persentasenya.
Dilihat di hasilnya persentase terbesarnya apa antara visual, kinestetik, dan auditori. Sekarang coba di ini ya, bener nggak saya kira-kira itu kalau auditori itu suka ini mendengarkan musik biasanya atau belajarnya itu dengan cara mendengarkan atau diskusi. Bener nggak? Saya seperti itu berarti ciri-ciri auditori. Kalau visual biasanya suka dengan gambar-gambar, harus melihat langsung, tidak bisa dijelaskan hanya sekali dengan ucapan orang sekali itu nggak bisa langsung paham, ya? Harus melihat. Kemudian kalau kinestetik biasanya harus praktek langsung. Iya. Coba benar seperti itu, sama seperti benar. Sekarang saya minta untuk berkelompok yang visual, auditori, dan kinestetik. Visual dulu, visual angkat tangan, ada berapa visual? Condongnya kemana? Lebih besar. Condongnya kemana? Oke, sekarang silakan berkelompok visual. Visual di sini visual, auditori, kinestetik. Ayo, langsung. Pilih salah satu kalau yang seimbang, pilih yang lebih condong yang mana. Auditori sini. Sebagai hasil refleksi dari gaya belajar yang sudah kalian temukan tadi yang ada pada diri kalian, kalian cari persamaannya apa dengan teman-teman kalian. Misalkan saya tuh sama-sama suka mendengarkan musik, belajarnya pakai rekaman, contohnya kayak gitu. Kemudian perbedaannya apa? Pastikan setiap anak beda-beda cara belajarnya, itu ditulis perbedaannya. Kemudian kelebihannya menurut kalian apa? Kelebihan dari gaya belajar kinestetik atau auditori. Kekurangannya bisa dikerjakan. Ada pertanyaan? Mungkin belum ada. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu kayak ini, kalian harus ngomong doang. Ngomong sampai jelas.
diskusi dari kelompok auditori. Silakan. Refleksi gaya belajar auditori. Persamaannya yaitu sama-sama suka mendengarkan musik saat belajar, lebih suka mendengarkan penjelasan dari guru daripada melakukan praktek. Terus ada juga perbedaannya, yaitu perbedaan jenis musik yang didengar saat belajar, perbedaan posisi pada saat belajar, kemudian ada perbedaan waktu saat belajar. Nah, terus kelebihannya yaitu memori pendengaran yang lebih kuat, tetap fokus saat belajar walaupun sambil mendengarkan musik. Dan kekurangannya yaitu ada sering ketiduran saat belajar karena mendengarkan musik, suka dari bawah suasana musik dan mudah terganggu oleh bisikan luar. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Lanjut, siapa yang sudah siap? Siap. Visual. Siapa yang mau mengatakan? Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi kami. Yang pertama adalah bersamaan. Kebanyakan gaya belajar kami yaitu mencatat, menghafalkan, dan melihat video. Perbedaannya, untuk mengingat seseorang, kami melihat dari segi tingkah laku, ada juga yang penampilan, nama, dan wajah. Kelebihannya yaitu mudah diingat, mampu menyerap informasi yang dilihat oleh mata. Kekurangannya, mengandalkan penglihatan atau melihat terlebih dahulu bukunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pintar Gina Ayu dari perwakilan Kinestetik 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama ada persamaan. Jadi dari kesepakatan jika bertemu orang baru lebih mudah menghafal atau mengingat karakteristiknya. Yang kedua, kami lebih suka praktik daripada mendengarkan. Nah, ada juga 5 anak yang jika ada waktu luang lebih suka berolahraga atau melakukan sesuatu. Selanjutnya ada perbedaan, yaitu dari 3 anak ada yang lebih mudah menghafal wajah. Ada 1 anak yang jika ada waktu luang lebih suka menonton film. Ada 3 anak yang jika ada waktu luang lebih suka mendengarkan musik atau mengobrol dengan teman. Selanjutnya ada kelebihan. Kami lebih suka praktek daripada mendengarkan penjelasan karena dengan praktek kita lebih memahami. Serta ada juga kekurangan, yaitu ketika dijelaskan secara lisan tanpa praktek kita lebih sulit memahami. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Kinestetik 2 akan menjelaskan refleksi gaya belajar. Yang pertama ada persamaan. Gaya belajar kami adalah kinestetik, yaitu kami lebih mudah mengerti jika dipraktikkan secara langsung. Jika kami sedang menyampaikan atau menjelaskan sesuatu, kami juga sambil memperagakannya. Selanjutnya ada perbedaan. Saat sedang berpikir kita memiliki perbedaan. Ada yang fokus, ada yang fokus, ada juga yang main novel atau gadget. Lalu kelebihannya dalam pembelajaran praktik kita lebih mudah untuk memahami karena dipraktikkannya langsung. Kekurangannya adalah jika pembelajaran hanya dengan penjelasan tanpa praktik kita sulit untuk memahami. Sekian dari kelompok Kinestetik 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa jawabannya ya, hebat semuanya.
apa yang dibaca? Kita belajar buku pelajaran misalkan ya, ada buku pelajaran biasanya baca-baca, tapi setelah itu nggak paham apa yang dibaca. Nah, kemudian atau ada juga yang sudah mendengarkan guru menjelaskan gurunya sampai-sampai ya, tapi nggak paham apa yang diomong sama gurunya. Matematika biasanya. Jika Bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, ini ada yang tidak cepat nangkep kalau hanya omongan, atau ada yang tidak cepat nangkep kalau membaca. Ya, membaca itu berarti kan visual ya. Kalau omongan harus sekali-kali. Sekali dong. Daya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Intinya, kalau kita belajar sesuai dengan gaya belajar kita, itu hasilnya akan maksimal. Bukan berarti kita tidak bisa, misalkan saya visual, saya tidak bisa belajar auditori, itu tidak. Ya, bisa, cuma memang harus berkali-kali. Ya, tapi kalau visual itu langsung melihat, itu akan cepat. Paham ya bedanya? Makanya tadi pas hasil tesnya kalian itu ada auditori berapa persen, kinestetik berapa persen. Nah, yang lebih maksimal itu caranya berarti yang persentasenya lebih. Intinya kalau kalian pakai cara belajar itu akan lebih cepat nangkep. Selanjutnya, mengenal tipe gaya belajar ada 3 ya. Yang pertama visual. Kalau visual itu lebih banyak menggunakan mata sebagai penyerap informasi. Kemudian ciri-cirinya, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara, bisa apa ya, susah untuk berkata-kata ya, terus tidak terganggu dengan keributan biasanya ini ya. Kalau teman-temannya berisik di kelas tapi dia tetap bisa fokus. Kemudian sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan, terus kedua-duanya ya. Kemudian pembaca cepat dan tekun, biasanya bacanya cepat, lebih suka baca daripada dibacakan, ini baca sendiri. Kemudian orangnya biasanya rapi, teratur, teliti, berencana yang baik. Bener apa enggak? Bener, orangnya rapi bandel banget. Nah, ini strategi belajar tipe visual. Nah, kalau kalian visual, cara belajarnya harus bagaimana sih? Belajar dengan gambar-gambar. Kemudian belajar dengan diagram atau peta. Kalau misalkan ada grafik dibuat ini loh, grafik kayak gitu. Kemudian belajar dengan membuat coretan simbol atau tanda-tanda penting, menggunakan video, gambar-gambar berwarna, membuat pengelompokan, atau biasanya pakai stabilo. Kata-kata yang penting itu pakai stabilo. Nah, itu kan lebih ini ya, matanya akan lebih cepat menangkap. Kemudian, nah ini yang auditorial. Auditori itu berarti lebih pekanya menggunakan indera. Nah, sebagai telinga itu sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Kemudian, ciri-cirinya suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Mudah terganggu oleh keributan waktu belajar, bukan suka berisik. Betul. Biasanya kamu kalau kalian berisik. Ini yang biasanya berisik orang-orang kinerja. Betul. Bisa diam. Kemudian yang auditor itu mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita.
mempelajari dari diskusi daripada apa yang mendengar. Sukanya diskusi, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Ya, ngomong karena suka ngomong ya. Strategi belajarnya, nah ini perhatikan yang auditory, membaca dengan suara atau bercerita. Yang kedua, menulis ulang yang dipelajari atau ditulis ulang. Kemudian diskusi, berdebat, wawancara itu akan lebih termasuk dengan apa ya? Mungkin tanya jawab. Misalkan mau belajar nih besok ulangan, tanya jawab sama temannya. Selanjutnya, mendengar melalui kaset, seminar atau ulangan kalian ikut seminar lain. Kemudian yang terakhir kinestetik, lebih menekankan praktek langsung atas apa yang dibaca. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri. Selanjutnya ciri-cirinya bicara tentang opennya semuanya yang kemudian banyak bergerak tulis betul ya ada pamit setelahnya langsung menghafal dengan berjalan bolak-balik Bella iya lanjut ketika bicara banyak menggunakan isyarat ibu bisa ya menggunakan jari sebagai penunjuk betul ini bacanya strategi belajarnya nih yang kinestetik melakukan praktek yang menyemangati demo atau contoh konkret beda pengen dia karena praktek itu mengamati demo kemudian drama betul kemudian menggunakan model Lego atau alat praktek kemudian menggunakan gerak dalam belajar. Oke, sekarang silakan bawa bukunya masing-masing. Menjadi gaya belajar yang efektif untuk kamu. Berikut ini tipe gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca
Tunggu gaya belajar efektif untuk kamu. Ini auditori. Tipe gaya belajar Boleh auditori. dicatat poin-poin Ciri-cirinya pentingnya. suka membaca sambil bersuara. Dengan saja cepat saja melakukan musik. Suka berkomunikasi melalui telepon. Yaudah aku balikin ke dalam ya. Masih dalam berbicara. Tips cara belajar Sambil kamu yang akan dipelajari.
Dari tadi kan kalian sudah tahu gaya belajarnya seperti itu apa, kemudian manfaat tahu gaya belajar itu apa, dan setelahnya kalian coba dituangkan ke dalam tulisan apa yang akan kamu lakukan ke depan atau strategi apa yang akan kamu lakukan agar belajar kamu bisa maksimal sesuai dengan metode belajarnya masing-masing. Biar lebih maksimal belajarnya harus bagaimana? Disesuaikan dengan tipe gaya belajar masing-masing. Ada pertanyaan? Paham ya?
salah atau benar? Apa bisa dipahami? Menentukan kelihatan atau melihat dari Oke, terima kasih untuk jadi sudah tahu semua ya cara belajarnya masing-masing ya. Yang cepat paham saya harus melakukan apa. Dan sudah ditulis masing-masing, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Mulai dari ini sampai seterusnya. Kira-kira mau dipraktekkan kapan? mulai besok. Oke, saya pengen tahu kesimpulan dari ini apa? Ya, betul-betul. Ya, tidak semua orang memiliki daya belajar yang sama. Satu-satu. Bisa. Siapa yang mau? Tadi siapa? Terus ada teman lagi? Jangan merasa kalah karena semua orang kan gak harus bisa semuanya. Kita kan punya porsi masing-masing. Punya kecerdasan masing-masing. Sudah ada lagi? Sudah cukup? Soalnya apa? Ya? Ya, berarti kita harus lihat guru siapa ya. Alasan guru itu tidak boleh tulis, berarti kalau dijelaskan takutnya tidak dicuekin gurunya. Betul deh, Bu. Ya, berarti harus lihat gurunya dulu. Iya, Jadi kalau cari strategi lain tidak langsung ditulis tapi diingat-ingat dulu. Ya, nanti ketika sudah selesai baru langsung kalian tulis. Ketika masih ada diingat. Itu ya. Paham ya? Oke, bagaimana perasaannya hari ini setelah mendapatkan materi ini? Jangan bermanfaat. Untuk minggu depan kita bahas materi selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu. Disiapkan dulu. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus BK hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat.